akan menjadi pemateri kita itu ada Kak Resti ya teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin aku bisa kenalin sedikit ya, Kak Resti. Jadi pemateri kita pada sore hari ini tuh adalah Kak Resti Sintasari dari program studi D3 Perpajakan. Ya udah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ya ke materi. Untuk Kak Resti, dipersilahkan. Ya, makasih ya Kak atas waktunya. Sebenarnya kedengar kan suara Kakak? Kedengar Kak. Kedengar Kak. Kedengar Kak. Ya Kak izin share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Udah Kak. Ya, jadi pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada kepala akun perusahaan dagang. Ada akun real dan akun nominal. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu akun real dan akun nominal? Nah, gimana tuh teman-teman? Ada yang tahu gak nih akun real sama akun nominal itu apa? Coba deh kakak mau tanya sama Fani Fadilah. Halo Fani. Halo Kak. Ya, apa nih yang Fani tahu tentang akun real dan akun nominal? Gak apa-apa, setahu Fani aja. Kalau setahu aku akun real itu tuh kayak kelompok akun yang dia itu mempunyai nilai saldo yang bersifat tetap atau permanen gitu Kak. Kalau nominal aku lupa Kak. Oh iya, nggak apa-apa Fani, makasih ya. Nah, jadi seperti yang Fani bilang tadi, akun real itu akun yang memiliki nilai saldo yang bersifat sementara. Nah, akun real ini biasanya kita temui dalam laporan neraca. Nah, akun real ini yang pertama itu ada aktiva atau aset. Nah, ini terbagi atas dua, yang pertama aset lancar, dan yang kedua itu aktiva tetap. Nah, aktiva lancar ini yaitu aktiva yang jangka waktunya itu di bawah 1 tahun, sedangkan yang tetap aktiva yang umurnya itu di atas 1 tahun. Contoh aktiva lancar ini itu ada kas, piutang dagang, dan sebagainya. Sedangkan yang aktiva tetap itu seperti peralatan, toko, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada hutang. Hutang itu ada hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek ini itu hutang yang jangka perusahaannya kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya itu seperti hutang usaha dan hutang gaji. Nah, yang kedua itu ada hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka perusahaannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya itu hutang hipotek. Nah, yang ketiga itu ada modal. Itu dari modal. Prive itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi, dan ada laba ditahan. Nah, selanjutnya itu ada akun nominal. Jadi, akun nominal ini adalah akun-akun yang nilainya itu bersifat sementara. Nah, jadi nanti di akhir kita akan melakukan membuat jurnal penutup untuk menutup akun nominal ini. Nah, akun nominal ini biasanya kita temui di laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu ada penjualan.
itu ada diskon penjualan, yaitu berupa potongan penjualan, ada return penjualan, yaitu pengembalian barang akibat alasannya karena rusak ataupun cacat dan sebagainya. Nah, yang kedua itu harga pokok penjualan. Nah, itu ada harga pokok pembelian dan ada purchase discount. Yang ketiga itu ada biaya atau expense. Nah, biaya ini adalah biaya yang kita keluarkan selama melakukan penjualan tersebut. Nah, yang keempat itu ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini yaitu pendapatan yang hubungannya selain dari penjualan. Contohnya itu seperti pendapatan sewa, teman-teman. Nah, yang kelima itu ada biaya lain. Nah, contohnya itu adalah biaya bunga, beban bunga. Sampai sini kakak kecepatan nggak ngomongnya? Halo teman-teman. Enggak kok, Kak. Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Nah, sebelum kita membuat laporan keuangan, maka kita harus menyusun neraca lajur terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi ini contoh neraca lajurnya. Setelah kita membuat ini, maka selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak laporan keuangan itu ada apa aja? Laporan laba rugi, Kak. Ya, terus apa lagi? Laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang pertama. Terus ada laporan arus kas. Nah, iya, benar yang dibilang Femi. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu laporan laba rugi. Nah, yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Nah, yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat itu ada laporan arus kas. Dan yang kelima itu ada catatan laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas 3 laporan keuangan dulu nih, teman-teman. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini dikenal dengan istilah bahasa Inggris yaitu Profit and Loss Statement. Merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang paling penting karena berisi catatan pendapatan dan beban perusahaan. Nah, dari laporan tersebut, kita dapat mengetahui kondisi perusahaan, apakah dalam kondisi untung atau rugi. Tujuan utamanya dibuat laporan laba rugi perusahaan dagang adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas perusahaan berdasarkan nilai dan biaya. Selain itu, laporan laba rugi juga membantu pemilik usaha dalam mengecek laba maupun rugi perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini juga digunakan untuk menghitung besaran pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Ada 2 format laporan laba rugi. Yang pertama itu ada single step, dan yang kedua itu ada multi step. Nah, yang multi step inilah yang paling sering kita gunakan. Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi multi step. Nah, jadi ini teman-teman, contoh bentuk laporan laba rugi multi step. Angka-angka yang ada di laporan laba rugi itu semuanya kita lihat dari neraca lajur bagian perhitungan laba rugi. Nah, jadi yang di sini yang bagian kolom perhitungan rugi laba itu kita buat dalam laporan perhitungan laba rugi. Sehingga nanti kita akan mendapatkan laba bersihnya. Nah, ya kalau yang ini adalah bentuk laporan laba rugi single step atau bentuk langsung. Bedanya itu, kalau multi step, dia lebih diperinci. Nah, seperti ini teman-teman. Pendapatan dari penjualan, itu ada penjualannya, ada retur, ada potongan, ada juga harga pokok penjualan, terdiri dari persediaan, pembelian, dan sebagainya. Sedangkan multi step,
itu langsung. Jadi dia langsung penjualan bersih, ada HPP dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, tujuan dari laporan perubahan ekuitas ini adalah untuk mengetahui modal akhir perusahaan tersebut. Nah, angkanya juga sama teman-teman. Kita ambil dari neraca lajur. Nah, dari sini ada modal kan, modal awal dan ada free fee. Nah, jadi yang pertama itu ada modal charter per 1 Januari. Itu adalah modal awalnya. Itu kita ambil dari neraca lajur yang tadi. Terus ada laba bersih untuk tahun berjalan. Itu angkanya kita ambil dari laporan laba rugi. Nah, dikurangi penarikan sehingga dapatlah nanti modal akhirnya. Nah, yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Nah, kunci dari laporan ini adalah seimbangnya antara aset dan hutang ditambah modal atau pasifah. Jadi nanti kalau misalnya total aktiva dan total pasifanya sama, berarti itu udah benar teman-teman. Angkanya juga sama, kita ambil dari neraca lajur. Kita ambil dari bagian kolom neraca. Jadi di kolom neraca lajur itu kita buat dalam laporan posisi keuangan. Nah, sehinggalah dapatlah total aktiva dan total pasifanya itu sama. Nah, kakak mau nyinggung dikit nih tentang jurnal penutup. Jadi, di akhir tahun itu seluruh akun nominal itu harus ditutup, teman-teman. Nah, akun nominal ini yaitu kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat sementara atau temporal. Nah, akun nominal ini harus dikosongkan untuk melihat kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, jadi dalam jurnal penutup ini yang kita tutup itu adalah akun nominal atau yang kakak bilang tadi itu akun laba rugi. Jadi mulai dari yang berhubungan dengan pendapatan itu akan kita nolkan. Jadi saldo normal yang awalnya dikredit. Nah, ini kak lihatin. Nah, ini karena neraca lajur penjualannya kan dikredit nih teman-teman. Nah, yang ini dikredit, untuk menolakkannya maka kita akan mencatatnya di sisi debit. Nah, ini kita catat di sisi debit dan kreditnya itu adalah ikhtisar rugi laba. Nah, selanjutnya itu mencatat menutup akun-akun beban. Nah, akun beban-beban ini kan awalnya ini di debit teman-teman, ya kan? Dalam neraca lajurnya, ini kan di debit, karena kita tutup, untuk menolakkannya maka kita taruh di sisi kredit. Sehingga debitnya itu adalah ikhtisar rugi laba. Nah, yang ketiga itu menutup laba. Jadi, akunnya itu ikhtisar rugi laba, kreditnya itu modal. Angkanya ini bukan modal teman-teman, tapi ini laba ya. Dari laporan laba rugi tadi. Nah, ini dari laba bersih tadi itu kita tutup, kita masukkan ke modal, jadi sehingga jurnalnya seperti ini. Nah, yang keempat itu kita menutup free fee sebesar 40.000. Itu kita dapat dari neraca lajur juga, teman. Nah, ini kan free fee-nya debit nih. Free fee dan charter kan debit, karena ingin kita nolkan maka kita catat di sisi kredit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, gimana teman-teman?
sampai yang kakak jelasin tadi, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk contoh soal nih? Ini teman-teman gimana nih? Nggak ada yang mau bertanya nih? Ada yang masih dibingungin gak nih untuk penjelasan tadi sebelum dilanjut? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Atau mungkin bisa lanjut aja kali ya, Kak? Ya berarti kakak lanjut ya. Kita akan masuk ke contoh soal supaya teman-teman lebih paham nih. Nah, ini ada neraca lajur yang telah kakak susun nih sebelum membuat laporan keuangan. Sebelumnya teman-teman udah pada bisa semua kan bikin neraca lajur atau masih ada yang kurang paham? Halo, gimana Femi? Femi? Halo Femi? Halo Femi? Ya, gimana nih Femi udah paham belum bikin neraca lajurnya? Coba kakak mau tanya ke Galuh deh. Galuh? Halo Galuh? Iya, Kak. Ya, cuma Galuh udah paham belum bikin neraca lajur? Kalau apa? Kalau misalkan baru belajar sih baru nyampe penyesuaian, Kak, yang dagang. Oh, berarti saya. Oke, makasih Galuh atas responnya. Berarti penyesuaian udah bisa kan? Nah, kakak akan membahas sedikit nih neraca lajur ini. Nah, setelah kita membuat nanti penyesuaian, kan kita bikin tabel neraca lajur dulu nih. Kan kita salin dulu nih neraca percobaannya, terus penyesuaiannya. Nah, cara bikin neraca percobaan. Selanjutnya kita bikin neraca percobaan yang disesuaikan. Nah, itu kita lihat lagi neraca percobaan itu ada berapa? 175 kan? Udah tinggal disalin. Terus yang piutang juga gitu. Nah, yang persediaan barang dagang nih. Kan debitnya 180. Ada gede. Jadi, neraca percobaan itu dikurang penyesuaian. Nah, jadi 180 debit sama debit itu kan ditambah teman-teman. Jadi 90 ditambah 220.000 terus dikurangi 180. Maka hasilnya 220. Rasanya begitu. Nah, kalau nggak ada pengurangnya ya udah tinggal salin teman-teman. Nah, kalau kayak gini, ini kan akumulasi penyusunan peralatan toko nih. Kan nilai percobaannya nih kredit ada 40.300. Nah, jumlah penyelesaiannya itu ada 9.500. Kan kredit sama kredit kan ditambah tuh. Nah, jadi kita tambah, maka ada hasilnya 49.800. Dan begitu seterusnya. Sehingga nanti kita mengatur totalnya ini harus sama debit dan kreditnya. Nah, kalau ini nanti udah benar, hasilnya itu bikin yang perhitungan rugi laba. Jadi yang masuk perhitungan rugi laba ini dari akun ikhtisar rugi laba sampai akun beban. Nah, kalau ini tinggal salin teman-teman. Kan tadi kita udah buat tuh neraca saldo yang disesuaikan. Nah, angkanya ini kita pindahkan ke perhitungan rugi laba ini.
dari cara rugi laba sampai dengan beban. Nah, nanti itu kan kita jumlahin debitnya, maka hasilnya 1.090.995 dan kreditnya itu 1.230.800. Nah, ini kan nggak seimbang nih. Maka selisihnya itulah yang disebut dengan laba. Jadi, laba ini sisi kredit dikurangi sisi debit, maka dapatlah labanya 139.805. Nah, nanti kalau kita jumlahin lagi, maka hasilnya akan seimbang, teman-teman. Nah, selanjutnya itu neraca, hampir sama dengan laba rugi. Nah, itu dari kas, akun kas, sampai dengan prive. Itu kita pindah, sampai dengan prive, itu kita pindahkan ke dalam kolom neraca ini. Nah, jadi dari sini angkanya, dari percobaan yang disesuaikan, itu kita pindahkan semua. Sampai sini, pindahkan semua sampai ke dalam laporan neraca. Nah, makanya nanti kita totalin. Debitnya itu ada 608.115, kreditnya itu ada 468.310. Nah, kan selisih itu. Jadi kita kurangkan 608.115 dikurang 468.310 sehingga dapatlah 139.805. Nah, ini kan sama nih. Kalau udah sama, berarti itu udah benar. Ya, maaf. Nah, instruksinya itu buatlah perhitungan rugi laba. Yang kedua itu buatlah laporan perubahan modal. Yang ketiga itu buatlah neraca bentuk laporan dengan asumsi bahwa bagian lancar dari wesel bayar adalah 15.000. Nah, yang pertama tadi kan kita disuruh nih bikin laporan perhitungan rugi laba. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, neraca lajur yang bagian perhitungan rugi laba itu kita buat ke dalam laporan keuangan. Nah, jadi ini kan perhitungan rugi laba dari sini. Nah, kita buat ke dalam laporan keuangan. Laporan rugi laba. Nah, yang pertama itu ada pendapatan dari penjualannya. Nah, itu ada penjualan 995. Nih, kita lihat. Penjualan 995 kan. 995.000 dikurangi retur dan pengurangan penjualan 2.500 dikurangi potongan penjualan 6.500 sehingga total pengurangnya itu ada 19.000 dan penjualan bersih maka hasil penyemisinya adalah 976.000. Nah, yang kedua itu kita mencari harga pokok penjualan. Nah, yang pertama itu ada persediaan barang dagang 1 Januari. Itu sama dengan persediaan barang dagang awal 180.000 dari sini. Nah, dari sini 180.000 sehingga itu ada pembelian 635.000 dikurangi retur dan pengurangan pembelian 9.500 dikurangi potongan pembelian 5.500 sehingga totalnya itu ada 15.000 total pengurangnya. Jadi pembelian bersihnya adalah 620.000. Nah, selanjutnya itu ditambah transportasi masuk atau yang biasa kita sebut dengan biaya angkut pembelian 6.200. Maka dapatlah harga pokok pembeliannya 626.200. Sehingga barang dagang tersedia untuk dijual yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan harga pokok pembeliannya, maka hasilnya akan 806.200. Nah, selanjutnya itu dikurangi persediaan barang dagang 31 Desember.
atau persediaan barang dagang akhir itu senilai 220.000. Sehingga harga pokok penjualannya itu ada 586.200. Jadi laba kotornya itu dapat dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualannya. Maka dapat laba kotornya 385.800. Nah, selanjutnya itu ada beban operasi. Yang pertama itu ada beban penjualan, yaitu beban yang berhubungan dengan penjualan. Yang pertama itu ada beban gaji bagian penjualan. Nah, sama teman-teman. Nih. Beban gaji bagian penjualan 85.150 kan. Nah, beban iklan 30.000. Beban penyusunan peralatan tokonya ada 9.500. Beban perlengkapan tokonya ada 2.050. Dan beban penjualan rupa-rupanya ada 1.135. Sehingga kita total semua beban penjualannya, maka hasilnya akan 132.035. Nah, selanjutnya itu ada beban administrasi, yaitu beban yang berhubungan dengan administrasi atau kantor tersebut. Nah, yang pertama itu ada beban gaji bagian kantor, angkanya juga sama, diambil dari natural lajur ini. Nah, dari sini memang beban gaji kantor 61.150 kan. Nah, itu ada beban sewa 30.000. So, ada beban asuransi 7.260, ada beban isutan, ada beban kantor, dan beban administrasi rupa-rupa. Sehingga kita total semua beban administrasinya, maka ada balasnya 106.160. Nah, jadi total beban operasi yaitu total beban penjualan ditambah dengan total beban administrasi. Sehingga hasilnya itu 238.195. Jadi, laba dari operasi itu kita dapat dari, nah ini, laba kotor 389.800 dikurangi total beban operasinya. Sehingga laba dari operasi tersebut ada 151.605. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan lain. Nah, di sini ada pendapatan sewa senilai 800. Nah, selanjutnya itu ada beban lain. Itu ada beban bunga senilai 12.600. Sehingga laba bersihnya itu adalah laba dari operasi ditambah dengan pendapatan sewa dikurangi beban bunga. Maka dapatlah laba bersihnya 135.805. Nah, berarti nih laba ruginya udah selesai nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita mau buat laporan modal pemilik. Nah, yang pertama itu kita buat dulu nih modal awalnya. 220.510. Angkanya dari kolom yang ini. Nah, ini kan modal awalnya 220.510. Nah, selanjutnya itu adalah laba bersih untuk tahun berjalan. Angkanya itu dari laporan laba rugi yang telah kita buat tadi, teman-teman. Nah, dari ini, dari laba bersihnya. Senilai 139.805. Selanjutnya itu dikurangi penarikan. Nah, penarikan ini itu berupa private, teman-teman. Nah, ini. Private-nya itu ada 40.000. Nah, sehingga kenaikan dalam modal pemilik yaitu laba bersih dikurangi dengan penarikannya, maka adalah 99.805. Sehingga modal akhir charter yaitu modal awal ditambah dengan kenaikan dalam modal pemilik. Maka hasilnya itu ada 320.315.
Nah, ini kakak kecepatan nggak ngomongnya? Teman-teman masih perhatiin kan? Iya Kak, masih. Ya, kakak kecepatan nggak ngomongnya? Enggak kok Kak. Oke, makasih. Nah, selanjutnya itu membuat laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Nah, angka dalam laporan neraca ini itu didapat dari neraca lajur bagian kolom neraca. Nah, dari sini sampai dengan vessel bayar. Nah, jadi itu kita buat ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu ada aktiva. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar, yaitu kas. Kasnya ada 68.175. Nah, dari sini. Kas 68.175. Setelah itu ada piutang usaha 112.500, ada persediaan barang dagang 220.000, ada asuransi dibayar di mukanya itu ada 3.340. Ada perlengkapan toko itu ada 1.700 dan ada perlengkapan kantor 400. Jadi total aktiva lancar itu kita totalin dari kas sampai dengan perlengkapan ini, maka hasilnya itu ada 406.115. Nah, selanjutnya itu ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini yang pertama itu ada peralatan toko 112.000. Nah, kita lihat lagi. Nih, 112.000 kan? Nah, dikurangi akumulasi penyusutan 49.800. Selanjutnya itu ada peralatan kantor, itu ada 50.000, dikurangi akumulasi penyusutannya, itu ada 22.000. Sehingga total aktiva tetapnya, itu ada 90.200. Selanjutnya, total aktiva lancar, ditambah dengan total aktiva tetap. Sehingga dapatlah total aktivanya itu senilai 496.315. Nah, selanjutnya itu ada pasifa. Yang pertama itu ada kewajiban. Nah, yang pertama itu ada kewajiban lancar. Ada utang usaha 66.700. Nah, dari sini. 66.700. Utang gaji 3.900. Sewa diterima di muka itu ada 400. Dan wesel bagian lancar itu ada 15.000. Nah, jadi total kewajiban lancarnya itu ada 86.000. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban jangka panjang. Nah, itu ada wesel bayar hipotek senilai 90.000. Jadi, total kewajiban yaitu total kewajiban lancar ditambah dengan total kewajiban jangka panjang. Maka dapatlah nilainya 176.000. Nah, selanjutnya itu ada modal pemilik. Nah, ini adalah modal charter. Senilai 320.315. Angkanya ini kita dapat dari laporan perubahan modal, teman-teman. Nih, dari modal akhirnya yang ini. Senilai 320.315. Nah, jadi total kewajiban ditambah dengan modal pemilik, maka hasilnya 496.315. Nah, ini kan terlihat nih teman-teman. Total aktivanya sama dengan total pasifanya. Berarti ini benar. Berarti ini udah benar teman-teman. Tapi misalnya kalau nggak sama, berarti itu ada kesalahan dan perlu di cross check ulang.
Nah, ini ada jurnal penutup. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, yang ditutup itu adalah akun-akun nominal dengan tujuan untuk menolakkan saldonya. Akun-akun ini kita dapat dari neraca lajur juga, perhitungan rugi laba dari yang penjualan sampai dengan beban bunga. Nah, karena kita ingin menutup akun-akun nominal, maka akun yang saldo yang akun normalnya itu dikredit. Ini kan dikredit nih. Penjualan itu dikredit, retur dan pengurangan pembelian itu dikredit, dan potongan pembelian itu dikredit, pendapatan sewanya dikredit, maka kita tutup sehingga nanti jadi debit. Nah, ini kan ada debit nih, 995, retur dan potongan 9.500, potongan pembelian 5.500, pendapatan sewanya 800. Sehingga kreditnya itu ada ikhtisar rugi laba, yaitu total dari penjualan sama pendapatan yang ini. Maka dapatlah hasilnya 1.010.800. Nah, yang kedua itu kita akan menutup akun-akun yang berhubungan dengan beban. Nah, kita lihat lagi nih. Pokoknya kalau di sini kita tutup semua. Nih yang di sisi debitnya lagi. Mulai dari retur dan pengurangan penjualan, potongan penjualan, sampai dengan beban bunga, kita tutup, sehingga nanti kita pindahkan menjadi di sisi kredit. Nah, 12.500. Nah kan, 12.500, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi debitnya itu ada ikhtisar rugi laba. Angkanya itu dari total retur sama beban bunga ini, sampai beban bunga. Kalau dapat lagi ikhtisar rugi labanya 910.995. Nah, yang ketiga itu kita akan memindahkan labanya ke dalam modal. Nah, maka akunnya itu ada ikhtisar rugi laba, kreditnya itu ada modal senilai 135.805. Nah, angkanya ini dari laporan laba rugi. Nah, nih. Jadi laba bersih yang ini, kalau kita pindahkan ke modal, senilai 139.805. Nah, yang keempat itu kita menutup free fee. Nah, kan free fee di neraca lajur, kita lihat dulu. Nih, free fee-nya kan ini di sebelah debit ya. Nah, ini kan free fee sebelah debit. Karena kita tutup, maka free fee-nya taruh di sebelah kredit. Sehingga debitnya itu adalah modal senilai 40.000. Nah, kita totalin debit dan kreditnya, maka dapat hasilnya 2.101.600. Nah, jadi nanti di akhir akun-akun nominal ini saldonya 0, teman-teman. Jadi yang tersisa itu hanya akun real. Nah, sampai di sini. Bagi teman-teman yang itunya nanti tanya aja ya. Kakak serahkan dulu ke moderator. Oke, terima kasih Kak Resti. Gimana teman-teman? Materinya bermanfaat banget kan? Kira-kira dari kalian nih, ada yang ingin bertanya gak nih? Atau ada yang masih dibingungin? Silakan bertanya aja teman-teman, langsung raise hand atau enggak. Yang nggak bisa on mic, bisa chat di room chat ya teman-teman. Bisa sebenarnya. Tetap di share Oke screen. Kak, ini ada yang bertanya nih Kak di kolom chat katanya.
Kak mau tanya, itu kan laba ya. Nah, terus kalau rugi itu gimana ya, Kak? Oh iya, makasih Naswa. Sebenarnya kamu mau tanya dulu nih, yang Naswa tanya ini yang bagian neraca lajurnya, atau bagian laporan keuangannya, atau jurnal penutupnya? Oh, oke. Nah, misalnya gini. Nah, tadi kan itu tanya kalau rugi gimana kan? Nah, rugi itu kan terjadi jika penjualannya, pendapatannya itu lebih kecil dari bebannya. Biasanya kalau rugi itu nanti di sisi sini, di sisi kredit misalnya. Kakak cemilin dulu bentar. Nah, kan kalau kita jumlahin nanti nih, kreditnya lebih kecil kan daripada debit. Nah, kalau rugi gini, biasanya kalau laba itu kan di sisi debit, kalau rugi itu di sisi kredit. Nah, sehingga nanti kita jumlahkan. Nah, maka dapatlah ruginya segini. 155.195. Misalnya ini ruginya ya. Nah, kita masuk ke perhitungan laba ruginya, laporannya. Tadi, nah ini, kan ini nih. Nah, laba kotornya, ini kan 98.800 nih. Sedangkan total beban operasinya itu ada 238.155. Nah, maka terjadilah rugi 183.395. Sesuai yang tadi. Nah, berarti ini namanya rugi dari operasi. Hingga ruginya itu ada 155.195. Kan rugi nih. Nah, jadi kalau rugi itu jadi jika jumlah pendapatannya itu lebih kecil dari beban yang dikeluarkan. Nah, ini nih contohnya gini kan. 155.195. Nah, kalau membuat laporan modal pemiliknya, kalau ini rugi, nah ini bukan dikurangi penarikan, tapi ini ditambah penarikan. Bentar.
Nah, berarti ini bukan, kan ditambah penarikan. Berarti ini bukan kenaikan dalam modal pemilik, tapi penurunan karena dia rugi. Nah, ini kita tambah dulu. Nah, sehingga modal akhirnya itu adalah modal awal, karena dia penurunan, berarti dikurangi penurunan dalam modal pemilik. Nah, sehingga modal akhirnya segini. Nah, seperti itu. Tadi siapa yang bertanya? Nah, seperti itu, Nashwa. Ada yang masih dibingungin nggak? Nah, gimana nih Nasya? Masih ada yang dibingungin nggak atau udah paham nih? Dia nggak bisa ikut. Ya, terima kasih, Naswa. Oke, lanjut nih. Ada yang mau bertanya lagi gak nih selain Naswa? Kalau yang nggak bisa komik, boleh di room chat ya teman-teman. Jadi teman-teman, ada yang mau bertanya lagi kan nih? Bisa di raise hand ya teman-teman. Coba nih, Fani Fadilah, kamu ada yang mau tanyain nggak nih? Mungkin ada yang masih dibingungin sama penjelasan yang tadi. Ya, Faninya. Kak, kalau misalkan mau bikin laporan gitu harus sesuai urut gitu nggak sih Kak? Atau boleh ngacak gitu? Misalkan yang tahu duluan raca, baru laporan perubahan modal gitu Kak. Iya, ya harus urutan Pani. Kan misalnya nih, soalnya dia nyambung gitu. Misalnya nih, kalau misalnya Pani bilang kalau bikin laporan modal dulu nih, kalau yang di awal. Nah, ini kan ada neraca dulu nih. Nih, kan ini ada modal charter nih. Kan angkanya ini dari perubahan modal yang ini. Nah, jadi kan berarti kita nggak bisa dulu bikin laporan neracanya. Soalnya dia nyambung. Jadi emang harus urut Pani. Dari laba rugi dulu,
Dari sini kita nanti dapat laba bersihnya atau laba atau ruginya, terus baru modalnya akan dapat pada akhir, selanjutnya itu baru neraca. Nah, gitu kan. Jadi harus urut ya. Ya, Kak, makasih. Oke, kayak gitu ya Fani. Terus gimana nih teman-teman yang lain? Masih ada yang dibingungin gak nih? Atau coba Aldinar, kamu udah paham belum nih Aldinar? Atau Galuh? Gimana nih Galuh? Ada yang dibingungin gak nih Galuh? Oke nih Kak, ada yang nanya nih Kak. Katanya, jika di kewajiban nggak terdapat akun hutang gaji, berarti nggak usah dipakai Kak. Iya Nasya, jika kewajiban nggak terdapat akun hutang berinvestasi, iya nggak usah dipakai Nasya. Itu tergantung soalnya. Kalau dia diketahui hutang gaji, maka kita masukin hutang gaji. Tapi jika nggak diketahui, ya hutang usaha aja. Jadi yang diketahui di soalnya aja. Nasya. Gimana Nasya? Oke, terima kasih Nasya. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan dari Femi Larasati. Katanya, Kak kalau nggak balance terus itu kenapa Kak? Iya, kalau nggak balance berarti ada kesalahan dalam um, masukkan angkanya. Bentar, misalnya gini. Nah, ini kan sebenarnya udah ada patokan neraca lajurnya nih. Terus misalnya nanti laporan keuangannya nggak balance, berarti itu Femi salah input, salah masukin angkanya. Jadi itu harus di cross check ulang. Jika udah benar masukin angkanya, berarti nanti itu akan balance kok, Femi. Nah, misalnya itu juga terjadi jika Femi salah dalam menjumlahkannya. Misalnya kalau ini dikurang, kan ini dikurang nih, terus Femi tambah. Nah, makanya itu nanti akhirnya nggak balance juga. Nah, misalnya kalau nggak balance itu terjadi di neraca kan ya, aktifanya nggak sama dengan pasifa. Nah, itu bisa terjadi kalau salah masukin angka, atau salah menjumlahkan, atau yang ini, yang modal pemilik ini Femi masukin yang modal awalnya. Nah, harusnya kan itu modal yang ini itu dapat dari laporan modal pemilik yang ini. Nah, kalau modal awal kan nih 220, 510 nih. Nah, makanya nanti hasilnya nggak balance. Jadi pasifanya lebih besar dari aktiva. Kayak gitu. Femi, gimana? Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak. Gimana teman-teman? Satu pertanyaan lagi nih. Oke, udah ada yang resen nih dari Jihan. Boleh Jihan, silakan di unmute aja. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Kak, izin menanya. Itu kan kalau kita mau buat neraca lajur kan kita harus mengetahui kan akun-akunnya itu kan. Nah,
cara ngetahui akun-akun itu, misalkan dalam penerapan potongan harga itu biasanya letaknya di mana, atau di bawah kas, atau di bawah modal, atau di bawah private, itu gimana ya Kak? Aku juga masih suka bingung kalau di situ untuk naruh akunnya itu letaknya di mana gitu kan, karena itu pastinya bakal berpengaruh banget kan, kayak kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, terus kayak jurnal penyesuaian, terus neraca sudah penyesuaian atau laba rugi. Jadi gimana ya Kak solusinya? Jadi Kak itu aja, terima kasih. Iya, kata dia tadi ya. Nah, biasanya itu di saldo kan nanti ada nomor akunnya juga kan. Nah, kita sesuaiin aja, urutin. Biasanya kalau kalau penangguhan gitu kayak gini soalnya. Udah diketahui nama akunnya. Kalau penerapannya itu, ya udah kita duluin dulu yang aktiva nih. Yang termasuk aktiva lancar itu apa aja. Nah, mulai dari kas kan. Aktiva itu saldo normalnya itu di debit. Nah, dari ini aktiva lancar. Nah, selanjutnya itu aktiva tetap. Nah, itu saldo normalnya juga di debit, kecuali akumulasi penyusutannya. Itu saldo normalnya di kredit. Ini saldo normalnya di debit. Nah, selanjutnya itu kita dulu kewajiban. Nah, kewajiban itu pertama kewajiban lancar dulu nih. Nah, kewajiban lancar ini saldo normal kewajiban itu ada di kredit. Nah, baru yang ini saldo normalnya itu di kredit. Nah, selanjutnya itu yaitu modal, saldo normalnya itu di kredit juga. Nah, di bawah modal itu ada PP, saldo normal itu di debit. Jadi sebelum kita harus paham dulu nih saldo normalnya itu. Nah, kalau aktiva yang tadi Kak bilang itu di debit, aktiva tetap itu juga di debit, kecuali yang akumulasi. Nah, kalau yang kewajiban itu di kredit. Modal itu juga di kredit, dan PP itu di debit. Nah, kalau akun-akun yang berhubungan dengan penjualan, itu saldo normalnya itu di kredit. Penjualan kredit, kecuali yang pengurangnya, yaitu di debit, potongan juga di debit, nah, pembelian juga di debit. Nah, kalau retur dan pengurangan pembelian itu di kredit, potongannya itu di kredit. Nah, dan masuk itu di debit. Nah, kayak gini kan kalau yang berhubungan dengan beban, itu semuanya di debit, akun normalnya. Nah, itu di debit semua. Nah, jadi biar nggak kebalik, biasanya itu ada nomor akunnya. Kalau di soal biasanya itu udah diketahui juga akunnya, ada nomor akunnya, kita urutin aja. Atau enggak, ya kita urutin dulu nih dari aktiva tetap dulu, aktiva lancar dulu, terus baru aktiva tetapnya, terus baru modal, baru yang berhubungan dengan penjualannya, baru pembelian, baru berhubungan yang terakhir dengan beban. Seperti itu. Gimana Jihan? Udah paham atau masih kurang? Iya Kak, mau nanya, untuk penjualan itu masuknya ke kredit ya Kak? Bukannya Iya, ke debit? Bukan. Kan kita menjual barang kan. Misalnya Jihan menjual pensil nih. Nah, itu kan berkurang kan, makanya pensilnya itu kan kita jual berarti persennya udah berkurang, makanya penjualan itu di kredit.
Nah, kalau pembelian kan kita membeli barang nih, kan barang tuh masuk. Nah, itu kan menambah, makanya pembelian itu debit. Kayak gitu. Oh ya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, silakan Jihan. Oke, maaf ya tadi Femi aku nggak ngeliat Kak. Mungkin satu lagi nih Kak terakhir. Pertanyaannya ada, Kak kalau ada kesalahan penamaan akun itu ngaruh gak sih Kak? Ya, kalau ada kesalahan penamaan akun itu ngaruh ya, Femi. Nah, misalnya nih, Femi salah namain, nih, misalnya nih, kan beban gaji, terus Femi namain hutang gaji. Nah, kan beban gaji itu kan, awalnya kan saldo normal itu kan di debit. Nah, sedangkan hutang gaji itu kan di kredit. Nah, jadi kan dia nggak selaras tuh. Makanya nanti akan berpengaruh terhadap laporan yang Femi buat. Makanya sebelum itu diteliti lagi nama-nama akunnya apakah udah benar, terus letaknya juga kayak gitu kan. Ya, sama-sama Femi. Ya itu untuk Zihan, apakah kamu mau bertanya lagi atau gimana? Soalnya masih di raise hand. Oke, boleh nih mungkin untuk Naswa satu lagi pertanyaannya ya Kak. Silakan Naswa ditanya aja. Kalau bisa unik lebih bagus sih. Oke nih Kak, ada yang nanya, apa sih yang membedakan laporan keuangan dari perusahaan jasa dengan laporan keuangan perusahaan dagang Kak? Ya, Nasa. Jadi bedanya itu ada di laporan perhitungan laba ruginya. Nah, nih kakak ada contoh. Nah, kalau yang ini itu contoh perhitungan jual perusahaan dagang. Nah, kalau yang jasa seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan nih, perbedaannya itu ada dari segi pendapatannya. Nah, ini kalau yang laporan perusahaan dagang, itu dari ada penjualannya, terus ada retur, ada potongannya, terus ada harga pokoknya juga, terus ada pembeliannya. Nah, sedangkan kalau yang di laporan perusahaan jasa, itu langsung cuman ada pendapatan jasa, service, misalnya kayak ini, juta. Nah, jadi itu bedanya itu dari segi pendapatannya. Nah, kalau itu kan, kalau yang dagang itu harus kita cari dulu penjualannya itu ada berapa, terus dikurangi dulu nih, dapat dulu penjualan bersih, terus nanti cari lagi nih harga pokok penjualannya. Nah, setelah kita cari, nanti baru dapat harga pokok penjualan. Nah, maka dapatlah laba kotornya. Nah, kalau untuk bebannya itu sama.
pokoknya yang berhubungan dengan misalnya perusahaan itu beroperasi nih, kewajiban hampir sama. Jadi yang membedakan itu cuma dari pendapatannya. Ya. Nah, kalau yang perusahaan dagang juga ada persediaan barang dagangnya. Nah, kalau jasa itu nggak ada. Soalnya kan kalau perusahaan dagang nih, kan dia jual barang tuh. Nah, makanya kan menambah. Makanya adalah persediaan barang dagangnya. Terus kalau yang jasa, dia kan hanya menjual jasa dan tidak dalam bentuk barang. Makanya cuma ada pendapatannya. Nah, gimana Nashwa? Masih kurang paham atau udah paham? Apa diingetin mungkin? Iya, sama-sama Nashwa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Oke teman-teman, ada tambahan nih dari Kakak Ilham. Terkait pertanyaan Jihan tadi, kenapa penjualan selalu di kredit, itu ada hubungannya dengan modal. Nah, kan ketika terjadi penjualan, akan menambah pendapatan, dan ketika pendapatan bertambah, maka modal juga ikut berkembang. Gak kelihatan. Maka ya. Ya, jadi katanya tuh maka modal juga ikut bertambah. Nah, karena kenaikan pada modal itu dicatat di kredit, maka bertambahnya pendapatan yang akan menambah modal juga dicatat di kredit. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Karena waktu juga udah habis nih, teman-teman ya. Jadi, aku mau menyimpulkan hasil materi pada sore hari ini. Yaitu adalah dalam akuntansi ini terdapat akun-akun dan dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun sendiri adalah suatu kelompok akun yang ditulis dan juga dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di dalam setiap laporan keuangan. Sedangkan akun nominal adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi perusahaan. Juga terdapat 5 laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal,